Bentrok antar remaja pecah di Jalan Abioso, Desa Saintis, Kecamatan Percut Seituan, Sumatera Utara pada Minggu 26 Desember kemarin. Akibat kejadian tersebut, satu orang dinyatakan tewas seusai ditembak menggunakan airsoft gun. Isak tangis keluarga korban tawuran Saintis riuh di sekitar ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara. Untuk mengetahui lebih detail terkait aksi bentrok ini, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Iya, dari Tribun Medan, Arjuna Bagare yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Arjuna. baik rekan Dea, selamat siang rekan Dea. Selamat siang. Bagaimana bisa Anda informasikan kronologis terjadinya tawuran kelompok remaja ini? Baik rekan Dea, kondisi saat ini di lokasi kejadian di Jalan Haji Sono di Zona 14 di Desa Tentis sudah berlangsung kondusif pasca tawuran yang terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Uh, Seperti yang informasi yang kami terima berdasarkan dari keluarga, saksi mata bernama Anita, awalnya kejadian tersebut dimulai dari adanya sekelompok remaja yang melakukan berkendara secara bolak-balik dengan mengendarai sepeda motor dengan cara menggeber-geber di sepanjang jalan. Nah, di sini pelaku tawuran juga menurut itu membawa senjata tajam berupa golok, parang, tombak bahkan panah. Nah, termasuk membawa kembang api berukuran besar yang ditembakkan ke arah lawan seperti itu. Tawuran juga berlangsung sejak Sabtu yang berakhir pada Minggu sekitar pukul 8. Pada pukul 8 kemarin pagi masih ada juga sekelompok orang yang membawa senjata tajam seperti pedang ke lokasi tersebut dengan dia. Di atas kejadian tersebut, seperti apa keterangan dari yang berhasil Anda peroleh dari keluarga korban? Baik rekan dia, kejadian tersebut seorang warga yang juga terlibat ikut tawuran bernama Najib, berusia 19 tahun, warga jalan Purworejo Gang Sederek Desa Cintarjat di Persisituan tewas. Keluarga korban yang kami temui di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut kemarin petang, ibunya bernama Sri Pasar Harap belum memungkinkan untuk kami wawancara karena masih dalam rundung duka serta masih sibuk dengan mengurus jenazah anaknya. Namun sedikit sedikit perbincangan kami dengan ibu korban bahwa anaknya disebut uh, tewas karena memang tembak di bagian dada sebelah kanan. Menurut Pasari, anaknya merupakan anak yang baik dan belum diketahui apa penyebab pastinya kematian karena memang dia tidak melihat, namun diyakini karena memang terlibat tawuran tersebut. Kan dia? Arjuna, dari informasi yang Anda dapatkan sebelumnya, apakah sudah pernah terjadi insiden bentrok serupa seperti ini? Dan sejauh ini juga bagaimana dan langkah apa yang diambil oleh kepolisian setempat atas kejadian ini? Baik rekan dia, aksi bentrok ini sebelumnya juga bukan kali ini yang pertama terjadi di desa Sentit. Berdasarkan keterangan dari kepala desa tersebut bernama Asmawito, sebenarnya bentrok ini dilakukan secara curi-curi di mana pada saat petugas ronda dalam keadaan libur tanggung-tanggung seperti minggu yang terjadi kemarin. Pelaku membawa senjata tajam bahkan sempat ingin hampir melukai kepala desa yang saat itu hendak meredam terjadinya tawuran. Dan tawuran bisa terhenti setelah uh, personel Brimob Polda Sumut diturunkan untuk membubarkan massa. Dan langkah sejauh ini yang diambil dari kepolisian. Nah, sejauh ini polisi Polsek Persekutuan telah mengumpulkan beberapa saksi dan telah menangkap 3 orang tersangka yang akan dirilis di Polrestabes Medan pukul 2 siang ini. Adapun motifnya juga masih sedang didalami dan disampaikan pada rilis yang akan dilangsungkan pukul 2 siang nanti. Namun dibenarkan bahwa korban tewas karena ditembak dalam aksi tawuran tersebut. Kan dia? Baik, Arjuna. Dan Tribuners berikut akan kami tampilkan
keterangan dari sejumlah saksi mata dan juga kepolisian Percut Seituan selengkapnya. Kelompok-kelompok remaja ya kan. Oh, remaja. Terafiliasi UKP nggak? Enggak terafiliasi UKP enggak. Itu kan ada kelompok-kelompok remaja, ada yang menamakan dirinya Neleng, ya kan, segala macam lah, seperti yang SS ada segala macam seperti itu kan. Jadi kan mereka itu sering sih tawuran seperti itu kan. Dan biasa itu mereka kan pagi ya, menjelang pagi. Selama ini sih sudah ada sebulan sudah aman, cuman kemarin itu terjadi lagi, ya kan? Ya artinya kita sendiri pun tidak tahu persis bagaimana ininya ya. Memang kita di situ dengan beberapa kepala dusun, karena itu kan habis sholat subuh ya kan. Nah, jadi tentang kejadian penembakan itu tuh kita nggak ini kali gitu, nggak tahu persis lah gitu, karena pada saat kita di situ tidak ada korban yang terjatuh, itu tidak ada kan gitu. Kita tahunya dengan kabar bahwasanya ada korban itu setelah di rumah sakit. Ya ada di telepon bahwasanya ada dari kejadian tawuran itu ada yang inilah, ada yang jadi korban meninggal kan gitu. Untuk selanjutnya kita berkoordinasi lah dengan polsek ya kan. Di polsek sudah turun, sudah menangani masalah ini kan gitu kan. Ya. Kita nggak berani juga komen yang ini kan, karena kita sendiri pun hanya sekedar tahu begitu gitu. Karena kebetulan korban itu juga kan warga desa sebelah, jadi kita tidak bisa mengidentifikasi lebih ini ya, lebih detail lah kan gitu kan. Karena waktu dibawa pun juga kita tidak tahu kan gitu. Kita hanya di situ berusaha membubarkan saja, dan pada saat kita membubarkan tidak ada itu yang terluka atau segala macam, itu tidak nampak di situ. Nah gitu. TKP-nya di depan ini Pak? Ya. Tombak, bawa celurit, bawa bambu lah, peralatan orang itu lah, banyak. Senjata api ada juga. senjata api ada juga. Terus bawa kembang api yang besar itu banyak lah. Bawa Pisau, kelewang. banyak. Tadi pun bawa kemarin juga. Jam berapa tadi Kak ada itu? Masih Pagi jam 8. jam 8 masih bawa parang kemarin. Bawa ini tombak panjang-panjang ini. Oh, Samurai itu. semur-semur ya. Terus yang kabarnya memang ada mati gak? Yang ada mati tuh? Pertama dibawa ke rumah sakit Joko, nggak sanggup mungkin kan. Bawa ke sana rumah sakit haji, gue sampai di perjalanan meninggal. Meninggal di perjalanan tadi malam. Tadi pagi. Tadi pagi meninggal. Jam 8. Jam 8. Orang mana yang meninggal Kak? Orang Cinaraja. Namanya tahu nggak Kak? Kalau nggak salah Eko gitu ya. Oh. Tapi kayak anak-anak lajang gitu ya Iya, ngomongnya. anak-anak ajang panggung. Mulai jam berapa tadi malam Kak? Iya, yang satu meninggal, yang satu masih kritis. Pak Joko. Oh. Ambal hilang, piring hilang. Nah, biasanya orang ini ribut gara-gara apa Kak? Di sini. Adu-adu gengsi lah, nggak gara apa-apa. Nanti sini geber-geber kereta, mancing-mancing, udah kepancing, ya udah datang pulang lah. Kan nggak jauh-jauh juga ya, masih sekampung ya. Oh ya, sekampung yang mana anak SMP. Tadi yang kedua ditangkap anak SMP 1. Ya udahlah, masih polos-polosnya kan, ditanyain segini, ini Pak rumahnya di sini, ya udah setelah ketangkap capek. Kena semua. Terima kasih. Jadi pada hari ini dapat saya sampaikan bahwasanya tadi pagi sekitar jam 5.30 atau jam 6 terjadi bentrokan antar geng motor. Jadi akibat kejadian tersebut ada salah satu korban yang meninggal dunia. Sampai saat ini korban sudah kami berikan kepada keluarga setelah dilakukan otopsi. Kemudian terkait dengan pelaku, sudah ada satu nama yang muncul pelaku utama, inisial M, dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa pelaku yang ikut serta dalam melakukan aksi tersebut. Jadi kami dari kepolisian Polsek Percut Seituan di backup dengan Polres dan Polda berusaha akan terus mengungkap pelaku tersebut dengan cepat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kami mohon doanya agar bisa kami ungkap pelaku utamanya. Bang, sejauh ini dugaan sementara apa yang memicu bentrokan itu? Untuk dugaan kami belum bisa pastikan karena kami masih dalami. Keterangan ini masih terus kami cari informasi terkait dengan saksi-saksi yang berada di TKP. Bang, pasca kejadian udah berapa korban Bang?
Untuk saat ini yang meninggal itu 1 orang, tapi ada juga beberapa korban lain. Kurang lebih ada 5 orang yang terluka akibat peristiwa tersebut. Apa aja barang bukti, Nat? Barang bukti yang sudah kami amankan dari rumah salah satu tersangka berupa busur panah, habis itu ada juga pedang dan samurai. Kami menduga bahwasannya tersangka, salah satu tersangka kami sudah ketahui identitasnya. Makanya kami mendatangi rumah tersangka. Tapi ketika kami tiba di rumah tersangka, kami tidak menemukan tersangka, tapi kami menemukan barang bukti yang sering digunakan tersangka untuk melakukan aksinya, tawuran. Jadi dari hasil visum luar sementara, jadi korban terkena luka di bagian dada sebelah kiri akibat tembakan shotgun. Tapi untuk hasil jelasnya kami masih menunggu hasil dari otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.